Halo pemirsa Before 30, apa kabar Anda hari ini? Coba tebak saya berada di mana? Saya sedang berada di dalam sebuah kapal selam. Ya, kami lakukan semua ini hanya untuk Anda. Yang namanya Before 30 tidak ada episode yang biasa-biasa. Tema kita hari ini adalah keselamatan yang ajaib. Kalau di tengah lautan, armada ini adalah armada keselamatan. Tanpa ini, pelaut tidak bisa bertahan hidup di dalam kedalaman lautan yang luar biasa. Ada sebuah cerita yang sama, kejadian yang nyata, yang ditulis di dalam kitab suci, yaitu Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anak dan mantunya, masuk dalam bahtera ketika banjir melanda dunia. Tahukah, dunia di mana kita tinggal hari ini adalah dunia yang tenggelam di dalam dosa. Saya mau kirimkan dari tempat ini dengan iman, armada keselamatan Allah, kapal selamnya, menuju ke ruang tamu Anda. Jangan kemana-mana, sebelum 30 menit acara ini berakhir, Tuhan pasti akan menyelamatkanmu, dan hidup Anda pasti akan berubah, segala penyakit pasti disembuhkan, dan segala belenggu setan pasti dipatahkan dalam kehidupan Anda. Tuhan sedang mengulurkan pertolongannya kepadamu. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga.
keselamatan yang ajaib. Hari ini adalah hari yang sangat-sangat ajaib dalam kehidupan Anda. Sebab Tuhan mau menyelamatkan setiap orang yang berseru kepadanya. Mari kita baca cerita tentang Nabi Nuh di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat pertama. Judulnya Air Bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Keselamatan yang ajaib selalu dimulai dengan satu orang terlebih dahulu yang percaya kepada Yesus. Harus ada orang pertama yang membayar harganya. Ayat pertama yang baru kita baca, ini sangat paralel dengan sebuah ayat di Perjanjian Baru di Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumah tanggamu, keluargamu, atau seisi rumahmu akan diselamatkan juga. Tuhan mau memakai kehidupan Anda, para pemirsa. Bagi Anda yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, Anda adalah jalan masuk itu. Jalan masuk keselamatan yang ajaib di dalam keluargamu. Anda adalah gerbang kerajaan sorga terdekat di rumah Anda. Saya tahu orang ini yang pertama-tama membuka pintu namanya Nabi Nuh. Dan saya juga tahu nama Anda sekarang dipanggil oleh Tuhan secara pribadi. Sebelum saya bicara kepada setiap orang yang sakit, yang belum kenal Tuhan, yang dibelenggu oleh roh setan, saya mau bicara dulu dengan orang-orang yang hatinya sudah memperhatikan. Orang-orang yang ingin dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa lewat program ini Anda semakin diurapi. Sebab firman yang saya bagikan bukanlah kata-kata, tetapi roh dan pedang. Anda terima di dalam jiwa Anda. Urapan Anda akan meningkat dengan dahsyat. Anda tidak akan memiliki sebelumnya suatu kuasa ilahi seperti yang Anda akan segera dapatkan lewat Devo 30 di episode kali ini. Ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang saja, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Secara profetik, 2 ayat yang baru kita baca ini menubuatkan sesuatu tentang Anda. Seperti yang saya katakan tadi, pesan saya hari ini terbagi jadi 2. Pedang itu punya 2 mata. Yang pertama, tertuju kepada orang-orang percaya. Saya berdoa urapan Anda semakin meningkat. Tetapi juga berbicara nanti, saya akan secara khusus mau membawa pesan Tuhan lebih spesifik dan detail lagi kepada orang-orang yang belum percaya Yesus yang menyaksikan acara kami. Karena kami tahu program Devo 30 bukan hanya bagi golongan tertentu, tapi bagi semua orang yang rindu mencari keselamatan bagi jiwanya dan keluarganya. Saya mau menubuatkan dulu kepada Anda yang sudah percaya bahwa seperti 2 ayat yang kita baca tadi, dari hewan-hewan yang tidak haram atau yang halal disuruh ambil 7 pasang, tetapi yang haram 1 pasang saja. Di dalam nama Yesus Kristus saya menubuatkan kepadamu, mulai sejak Anda menyaksikan program ini, setiap orang yang sudah percaya Yesus akan sanggup membawa dalam waktu dekat ini 7 orang temannya kepada Tuhan. Ada 7 orang di sekeliling Anda yang belum kenal Tuhan atau sudah mundur dari jalan Tuhan. Anda diberi kuasa sekarang untuk membawa mereka kembali. 7 kawan, 1 enemy. Binatang yang tidak haram di sini melambangkan secara simbolis musuh-musuh Anda. Orang-orang yang bermusuhan dengan Anda. Asal Anda sudah minta maaf kalau memang ada salah dari pihak Anda. Tapi sebisa mungkin memang dari pihak kita yang harus berdamai dengan semua orang. Tapi memang tidak selalu bisa begitu. Karena faktanya banyak orang tidak mau berdamai dengan kita sekalipun kita sudah merendah, sekalipun kita sudah melembutkan hati kita ngalah, diinjak-injak juga sudah. Tapi tetap mereka tidak suka dengan kita, tetap menggosip dan memfitnah, tetap bermusuhan, menunjukkan sikap yang berlawanan. Ya sudah, nggak bisa apa-apa. Tapi urapan Tuhan akan membuatmu gagah perkasa, membuat Anda tidak bisa ditolak. Mungkin secara manusia kita berusaha, kita gagal. Tapi sekarang Anda akan terima urapan, bahkan musuh Anda pun akan diperdamaikan dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan dirimu juga. Itulah janji Tuhan bagi setiap orang yang jalannya berkenan kepada Allah. Ulurkan tangan. Kalau Anda orang percaya, nggak usah tunggu sampai akhir episode. Ini kan sudah ada tradisi. Setiap kita nanti pemirsa mengulurkan tangan ke depan. Anda bisa lakukan sekarang. Kalau Anda orang yang percaya bahwa sebentar lagi Tuhan akan mengurapi Anda untuk membawa 7 teman Anda dan 1 musuh Anda kepada Tuhan dalam waktu dekat. Bisa jadi beberapa hari atau besok atau hari ini juga
atau berapa bulan lagi. Pokoknya terima dengan iman dulu. Ulurkan tanganmu, terima urapan yang baru di dalam nama Yesus Kristus. Terima. Memenuhimu dari atas kepala hingga bawah kakimu dengan urapan Roh Kudus yang dahsyat yang tidak pernah kau bayangkan bisa kau miliki. Dalam nama Yesus terima sekarang. Aku ucapkan kepadamu, aku kirim urapan itu kepadamu setiap pemirsa yang percaya. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 4. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Coba bayangkan seorang pria hidup selama itu 600 tahun. Mengapa demikian? Memang hari ini kalau kita hidup sampai 600 tahun kita pasti akan kesepian. Karena manusia yang lain hidupnya cuma berapa puluh tahun saja. Jarang sekali ada orang yang sampai 100 tahun. Kalau saya jadi Nuh, saya nggak mau. Karena saya kehilangan semua teman-teman dan keluarga saya. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah bagaimana Allah memelihara his man atau orangnya. Orang pertama yang merupakan pintu gerbang sorga tersebut di dalam keluarganya maupun bagi generasinya. Orang itu dipelihara oleh Allah dengan cara yang supranatural luar biasa. Keselamatan yang ajaib. Juga selalu memperlakukan agen-agennya, hamba-hambanya dengan sangat baik. Nuh hidup sampai 600 tahun tetap kuat, bisa setir kapal lagi, dan bisa bangun bahtera yang begitu hebat. Itu pasti tangan Tuhan yang luar biasa. Campur tangan Allah yang sangat-sangat maha kuasa. Saya mau Anda untuk percaya terlebih dahulu kalau Anda memberitakan Injil, Anda pasti juga akan dilindungi. Tuhan pasti akan sertai. Mungkin kita tetap akan dianiaya, kita masih membayar harga. Ada juga di dalam sejarah gereja orang-orang yang sampai menyerahkan nyawanya demi itu. Yang sampai meninggal dunia, bahkan dibunuh. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Tugas Anda hanyalah taat. Seperti Nuh, dia cuma mendengar suara Allah. Dia melakukan bagiannya dan Allah bekerja dengan dahsyat. Ceritanya pun menjadi berkat hingga hari ini sekarang. Saya ingin sekali mendorong setiap Anda. Sebab setelah acara ini saya tahu B430 akan berbuah-buah. Menjadi sebuah kebun buah-buahan tapi jiwa-jiwa, bukan buah-buah yang dimakan. Saya tahu pemirsa-pemirsanya mau dipakai Tuhan luar biasa. Ini sudah sekian lama kita on air. Kita berada di dalam program televisi. Kita tidak mau memanjakan orang. Kalau orang sudah terima Tuhan minggu lalu, bulan lalu, apalagi yang tahun-tahun sebelumnya. Sekarang saatnya Anda dewasa dan membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Beritahu sama mereka ada acara B430 juga. Jangan ditonton sendiri. Sebab saya tahu ini akan memberkati orang-orang. Secara potensi banyak orang di sekeliling Anda juga akan diselamatkan. Ini akan menolong Anda dalam penginjilan Anda. Dan kita tidak memaksa agama kita. Tetapi kita tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan. Kita harus berani berdiri teguh karena itu. Dan kita tahu ketika itu diberitakan dengan kasih. Apalagi kalau kuasa menyertai dan tanda mujizat heran. Tuhan turut bekerja. Orang tidak akan bisa menyangkal. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ayat 7. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Yang barusan kita baca ini luar biasa pemirsa. Jangan jadi biasa dengan membaca Alkitab. Coba kalau kita renungkan sedikit, ini ajaib sekali. Bagaimana hewan-hewan ini bisa datang sendiri, sepasang demi sepasang untuk bertemu dengan Nuh di mulut atau di pintu bahtera itu. Kok bisa ya? Padahal si Nuh tidak bagi brosur, dia tidak pasang koran, apalagi ini hewan mana bisa baca. Tapi mereka bisa tahu tuh, jam itu mereka harus muncul. Siapa yang suruh kalau bukan yang Maha Kuasa? Itulah keselamatan yang ajaib. Tuhan itu bekerja sama. Tuhan selalu melakukan sesuatu di sisi sana ketika Tuhan memberi perintah di sisi sini kepada kita. Tuhan nggak pernah membiarkan kita bekerja sendiri. Ayo, ini lakukan ini atau lakukan itu, lalu Tuhan diam saja tunggu hasilnya. Tuhan nggak gitu. Kalau Tuhan kasih kita satu amanat agung, Tuhan pasti juga akan bekerja di belahan yang satunya, mempersiapkan jalan, dan juga memanggil orang. Tugas Anda hanya taat. Yang penting pokoknya kalau masuk bahtera, apalagi bahtera keselamatannya yang ajaib, masuk ke hadiratnya jangan pernah tangan hampa. Tugas Anda dan saya cuma mendengarkan suara Allah. Allah akan bekerja melalui Anda
dan saya dan bekerja sama dengan kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus setelah B430 ini, Anda akan menjadi seperti kebun buah-buahan jiwa-jiwa, bukan buah yang dimakan. Begitu banyak orang, 7 kawan dan 1 lawan, setiap waktu akan bertemu dengan Yesus melalui kesaksian hidupmu. Saya berdoa urapannya mengalir kepada setiap Anda. Sekarang juga, saya merasakan waktu saya membawa acara ini dari sini, saya merasakan seperti dari waktu ke waktu seperti ada, saya nggak bisa jelaskan ya perasaan hadirat Allah, tapi itu nyata. The tangible presence, kadang-kadang di tangan saya, kadang-kadang saya merasa di wajah saya seperti ada aliran listrik, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang hangat. Saya tahu Tuhan sedang bersaksi kepada saya, Philip, apa yang kau katakan itu, katakan dengan berani, aku bersama denganmu. Ini yang dibutuhkan pemirsa. Ini juga yang aku katakan kepada mereka. Saya tahu Roh Kudus ada di sini. Terimalah urapan Tuhan itu dan jadilah pemenang jiwa. 婆婆今年84岁，她退化性关节炎，然后骨质疏松，她都不能走路，她只能走很短的距离，而且需要用拐杖，不然就要用轮椅。但是今天当同工为她祷告的时候，她开始几乎从这个会场的最后面走到最前面，没有用拐杖。然后刚刚在等着要做见证的时候，她决定要相信耶稣，她做了决志祷告。我祝福你，奉主耶稣基督的名。I bless God's work tonight. 我祝福神在你身上的工作， Jesus' name. 奉主耶稣的名 Receive. 领受。为什么？为什么？这位先生，他1年前因为心肌炎，他把他的左脚截掉了，他装了义肢。那平时，他需要拿拐杖才能走路。今天晚上来到这个地方，当有人为他祷告的时候，他接受了耶稣，成为他的救主。第一次，第一次，这是最大的神迹。他现在不需要拐杖，他可以走路。阿门，阿门，阿门，哈利路亚。Stretch your hands to this brother. 把你伸出手来，跟我一起说，神祝福你，跟我一起说，神祝福你，神祝福你，神祝福你，做他的儿子，你是他的儿子。哈利路亚 ，Come on， 哈利路亚，哈利路亚 ，Come on， 哈利路亚。 Pemirsa, kita sampai kepada poin terakhir dan saya mau menjadikan ini klimaks daripada pesan Tuhan hari ini. Kita lihat langsung di Kejadian 9 ayat 12 dan 13 bunyinya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dan kita tahu pada waktu itu terjadi, Nuh sudah keluar dari Bahtera, kapal itu sudah mendarat di tanah yang kering. Dan Tuhan memberikan sebuah pelangi sebagai tanda hari yang baru buat mereka sekeluarga. Jikalau dulu adalah pelangi, sekarang adalah salib. Salib Yesus di Kalvari itu adalah tanda abadi, bukan cuma hari yang baru, tapi hidup yang baru bagi setiap orang yang menerima keselamatan yang ajaib langsung dari tangan Tuhan karena mereka berseru dan percaya kepadanya. Dan saya yakin bukan cuma sebuah keselamatan, tapi keselamatan itu selalu disertai dengan tanda dan mujizat. Saya seringkali kalau mendoakan orang hampir selalu juga ada sebuah tanda fisik ketika mereka dilahirkan baru. Tak terkecuali suatu hari saya doakan satu orang yang bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, dan dia terima Yesus. Waktu saya doakan dia, bukan cuma dosanya diambil, tetapi kankernya juga lenyap. Karena itulah disebut keselamatan itu ajaib. Karena keselamatan itu selalu disertai dengan tanda-tanda heran. Maukah Anda percaya bersama dengan saya? Doa sederhana aja. Dan percayalah Yesus. Dengan simple, tidak perlu rumit. Mujizat pasti terjadi. Ulurkan tangan Anda ke depan seperti ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ikuti saya berdoa, katakan, Tuhan Yesus, Engkau mati bagiku. Dan bagi keluargaku, aku percaya. Engkau bangkit bagi aku pada hari ketiga, aku percaya. Masuklah dalam hatiku, jadilah juru selamatku. Jadikan aku baru. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang sakit atau apapun kondisi Anda yang sekarang juga Anda rasakan penderitaan Anda letakkan ke bagian area tubuh yang sakit bagi Anda atau yang Anda sedang menderita.
Letakkan di sana, satu tangan ulurkan ke depan layar di depan Anda, satu tangan lagi di bagian yang sakit jikalau memungkinkan. Jikalau penyakit Anda bukanlah secara fisik, tapi secara emosi atau secara rohani, letakkan satu tangannya di dada sebagai lambang hati Anda. Saya berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Aku patahkan setiap sakit penyakit di dalam tubuh setiap pemirsa dalam nama Yesus. Segala kondisi yang bukan dari Tuhan dicabut sampai ke akar-akarnya. Demi nama Yesus Kristus, aku ucapkan kesembuhan, aku transferkan sekarang juga pertolongan dari Tuhan. Keselamatan yang ajaib itu datang dengan keajaiban, dengan tanda heran dan mujizat yang mengikuti dan menyertai. Terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Seorang pemirsa yang batuk tidak pernah berhenti selama berbulan-bulan dan itu menderita sekali. Anda mulai curiga sesuatu yang salah dengan paru-paru Anda. Saya beritahu dalam nama Yesus kondisi itu pergi. Di dalam nama Yesus alergi itu aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lidah seseorang pernah terluka ketika anak kecil, ketika memasukkan sesuatu dan lidah itu terluka. Saya tidak bisa menjelaskan, tapi ada yang salah dengan lidah itu. Tuhan berikan lidah yang baru. Terimalah mujizat ini di dalam nama Yesus. Kacamata, saya melihat kacamata ditaruh di atas meja, sudah tidak dipakai lagi. Dan saya lihat itu kacamata punya anak kecil. Dalam nama Tuhan Yesus, bola matamu kembali normal. Tanpa perlu dilaser segala, Tuhan Yesus dengan tangannya mengoperasi bola mata anak Anda, ibunya juga menyaksikan acara ini sekarang. Sekarang juga anak Anda ketika memasang kacamatanya akan berkata, "Mama, kenapa tidak jelas?" Anda jangan gugup ketika Anda uji tanpa alat bantuan penglihatan, anak itu justru melihat jelas. Terimalah mujizat ini, Tuhan cinta setiap keluarga Anda. Dalam nama Yesus, amin. Saya tahu setiap pemirsa, setiap episode selalu mengalami sesuatu yang luar biasa. Cuman kami ini yang mengadakan acara ini kan kami nggak tahu. Karena itu kalau bisa Anda menulis kepada kami, itu akan luar biasa. Kami bisa dikuatkan untuk terus tekun membawa acara ini sampai ujung dunia. Bersama dengan Anda, kami bisa. Sekarang dari sebuah kapal selam, siapa tahu episode berikutnya dari helikopter atau segala. Saya nggak tahu, saya nggak janji. Pokoknya setiap episode pasti istimewa. Sampai jumpa. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung